Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Iman Wakil dan di sini saya akan membahas terkait dengan 3 modul yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama, modul 1 berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan di sini berkaitan dengan sejarah Kesatuan Republik Indonesia serta 4 konsensus dasar, yang dimana 4 konsensus dasar ini berupa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun juga yang dipelajari dalam modul ini adalah simbol-simbol negara, yaitu sebagai jati diri negara kita dan identitas negara kita, seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya ada nilai-nilai bela negara, yang dimana di dalamnya kita mempelajari ancaman terhadap negara baik berupa dalam negeri maupun luar negeri. Contoh dari ancaman dalam negeri yaitu berupa gerakan separatisme, gerakan radikalisme, penyebaran hoaks yang bisa mengganggu stabilitas politik, serta korupsi. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara. Nilai-nilai ini meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, dan kemampuan awal bela negara yang akan kita pelajari nanti pada modul 3. Yang terakhir ada sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki berbagai pulau namun memiliki satu sistem pemerintahan pusat, tetapi sistem pemerintahan pusat ini tidak menghalangi pemerintah daerah untuk berkembang. Sistem pusat tetap memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Selanjutnya pada modul 2 kita akan mempelajari terkait tentang isu kontemporer dan konflik kepentingan, yang dimana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mendeskripsikan suatu isu dan bagaimana cara kita untuk menentukan prioritas dari suatu isu tersebut. Contohnya ada kasus korupsi, banjir, dan lain sebagainya. Itu akan ditentukan prioritasnya melalui teknik-teknik analisis seperti teknik APLK, USG, Fishbone, maupun McNamara, dan itu akan menjadi tools atau infrastruktur untuk menentukan kebijakan ke depannya. Dan terakhir kita akan mempelajari yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara, yang dimana kesiapsiagaan bela negara ini berkaitan dengan modul 1 dan modul 2 dan diimplementasikan pada kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu sikap siap siaga baik dalam bentuk fisik, mental, maupun pikiran. Komponen dari kesiapsiagaan bela negara ini dapat berupa kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesiapsiagaan jasmani, lalu ada etiket protokolan, dan ada kearifan lokal. Sebagai seorang CPNS, kita harus dapat mengkolaborasikan keseluruhan dari modul-modul tersebut, karena itu akan dapat menunjang kita dalam bekerja untuk masyarakat dan sebagai pahlawan masyarakat ke depannya. Terima kasih.